Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Kita bertemu lagi di ujian akhir semester. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Sugeng Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apakah selama ini kita mengandalkan kemampuan dan pengetahuan kita dalam bekerja? Jika ya, maka kita harus mengubahnya sekarang. Kenyataannya, kesuksesan seorang dipenuhi atau dipengaruhi oleh 80% EQ dan 20% IQ. Hal ini membuktikan bahwa EQ berperan penting dalam menentukan masa depan kita saat ini dan seterusnya. EQ atau emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam mengelola emosinya, khususnya ketika berhadapan dengan orang lain. EQ seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas personal seperti ketekunan, pengendalian diri, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini akan kita bahas dalam topik pembahasan berikutnya. Peran EQ bagi entrepreneur sangat penting dalam dunia bisnis, baik dalam hubungan atasan antara bawahan maupun sesama rekan kerja atau rekan bisnis. Mereka tidak lagi mengutamakan kecerdasan intelektual seseorang. Bagi mereka, kemampuan IQ seseorang lebih mudah ditingkatkan dibanding dengan EQ, yang merupakan pertumbuhan dalam diri seseorang. Orang yang EQ tinggi dianggap dapat bekerja lebih baik dengan menjaga keseimbangan dalam dirinya, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM, khususnya faktor internal, seseorang semakin penting, bahkan telah disadari bahwa kunci keberhasilan atau kesuksesan usaha yang didirikan oleh seseorang terletak pada manusia. Ada beberapa kecerdasan emosional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seseorang pebisnis sebagai proteksi dari berbagai masalah yang ditimbulkan oleh bisnis yang dijalani. Di antaranya ada self-regulation, ada motivation, ada empathy, dan social skill, lalu yang terakhir ada self-awareness. Saya akan membahas dan menjelaskan satu persatu. Self-regulation adalah mampu mendorong atau mengontrol emosi dan tindakan dengan baik, sehingga jauh dari tindakan impulsif yang merugikan. Seseorang dengan self-regulation yang tinggi akan tahu kapan harus mengeluarkan emosinya. Lalu motivation, di mana seseorang yang cerdas secara emosional adalah orang yang dapat memotivasi dirinya sendiri. Motivasi dalam melakukan sesuatu akan datang pada sendirinya. Lalu yang ketiga ada empati, di mana empati membuat seseorang lebih memahami dan menumbuhkan koneksi dengan orang lain secara emosional. Anda juga akan peduli dan tulus dalam berhubungan dengan siapapun. Lalu yang keempat ada social skill, di mana skill bernegosiasi tentu sangat penting dalam dunia pekerjaan. Dengan memiliki social skill tinggi, kita akan dapat memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi dengan baik. Lalu yang terakhir adalah self-awareness, di mana ini adalah mampu mengenali emosi dengan batasan diri, dan seseorang yang memiliki emosi, kesadaran diri, dia akan dapat dengan mudah mendengar, menerima, dan menjalankan kritik dari orang lain. Kita lanjut ke emotional branding, di mana merupakan metodologi untuk menciptakan produk dan menghubungkan produk ke konsumen secara emosional, yang memfokuskan pada aspek yang paling mendesak dari karakter manusia,
yaitu keinginan untuk memperoleh kepuasan material dan mengalami pemenuhan emosional. Menurut Gobe dalam Wibisono, emotional branding adalah saluran di mana orang secara tidak sadar berhubungan dengan perusahaan dan dengan produk dari perusahaan tersebut dalam suatu metode yang mengagumkan secara emosional. Pentingnya emotional branding dalam mewujudkan customer yang loyal. Kini sudah banyak pengusaha yang memahami bahwa mereka harus memicu pelanggan secara emosional agar mau membeli produk atau menggunakan pelayanan mereka. Dan ini berhasil meningkatkan banyak manfaat dan keuntungan. Di era digital ini, interaksi dengan konsumen banyak dilakukan melalui dunia maya. Pendekatan pemasaran dalam personalisasi sehingga mampu membentuk ikatan yang cukup kuat dan membangun koneksi secara pribadi dengan konsumen. Namun jarang melupakan Anda harus puas dan Anda pun harus memahami langkah menentukan segmen pasar saat ini. Lalu melalui cara ini, konsumen akan selalu merasa dekat dengan brand Anda dan menghubungkan dirinya dengan produk yang ditawarkan konsumen tersebut. Nah, kita masuk ke strategi emotional branding, di mana untuk mencapai level tersebut, yang di mana diperlukan berbagai macam cara, karena emosional di branding adalah suatu strategi, di mana pengusaha harus benar-benar memahami identitas brandnya sendiri, dan konsumen yang akan dituju dapat mampu membuat pendekatan yang lebih tepat. Kita masuk ke slide selanjutnya, adalah perayaan dan pencapaian, di mana seseorang akan sangat bahagia ketika diingat. Itulah filosofi yang menjadi dasar munculnya pendekatan ini. Contohnya pada saat hari ulang tahun, pertama kali masuk sekolah, dan hari kelulusan. Cara paling efektif untuk menghidupkan sisi emosional konsumen terhadap brand adalah dengan mengekspresikan kasih sayang. Berikan konsumen reward berupa paket promo, diskon, event, dan masih banyak lagi di setiap perayaan dan pencapaian tersebut. Pemberian ini akan menjadi salah satu tanda bahwa brand Anda mengingat hari-hari penting dalam kehidupan konsumen. Dan tadi itu berupa beberapa materi pendekatan yang bisa digunakan agar emotional branding yang diterapkan berhasil menarik perhatian konsumen. Sekarang kita masuk ke faktor ekonomi dalam perilaku konsumen, di mana perilaku konsumen adalah suatu studi psikologis yang mempelajari perilaku individu atau organisasi terhadap suatu produk. Studi ini bertujuan untuk memahami dan motivasi konsumen dalam mengambil keputusan terhadap produk tersebut. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa. Menurut pakar John C. Bowen dan Michael Maynor, mereka mendefinisikan perilaku konsumen sebagai studi tentang unit pembelian atau buying unit dan proses pertukaran yang melibatkan suatu perolehan, konsumsi berbagai produk, jasa, dan pengalaman, serta ide-ide. Perilaku konsumen merupakan sesuatu yang mendasari konsumen untuk membuat suatu keputusan dalam pembelian. Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Mungkin sedikit bingung, perilaku seperti apa yang dimaksud atau dikategorikan ke dalam perilaku konsumen, yang artinya pun sangat luas. Mungkin teman-teman telah melakukan perilaku konsumen, namun tidak menyadarinya. Hal ini seperti seringkali terjadi ketika melakukan suatu proses pembelian.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perilaku konsumen dalam membeli barang, yaitu memperhatikan konsumen. Lalu yang kedua adalah motivasi dan perilaku konsumen. Bila kinerja sesuai dengan harapan, konsumen akan puas. Dan bila kinerja melebihi harapan, konsumen akan merasa senang dan bahagia. Namun bila kinerja lebih rendah daripada harapan, maka konsumen akan merasa tidak puas. Dari kesimpulan tadi, kita dapat lihat dalam memperhatikan konsumen merupakan kemampuan penuh dalam menyaring semua upaya untuk mempengaruhi dengan hasil bahwa semua yang dilakukan oleh pemasar atau pebisnis harus disesuaikan dengan motivasi dan perilaku konsumen. Sedangkan motivasi dan perilaku konsumen sangat berkaitan dengan motivasi yang dapat diketahui melalui penelitian, sehingga penelitian dipakai sebagai acuan dalam membuat program dan strategi pemasaran, perencanaan, periklanan, dan promosi, sehingga hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang dapat diprediksi untuk menjual produk yang akan dijual tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke kritik terhadap paradigma dalam proses informasi, di mana ini diartikan sebagai sebuah paradigma alternatif terkait kemasyarakatan yang tujuannya mengkritisi dan menjustifikasi status yang ada di masyarakat, serta memberikan alternatif pengetahuan untuk bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik. Kritik berikutnya menyangkut pertanyaan, mungkinkah konsumen membuat keputusan pembelian yang bersifat emosional dan tidak sepenuhnya rasional? Berdasarkan asumsi paradigma pemrosesan informasi, situasi semacam ini tidak dimungkinkan, namun dalam praktek dapat saja situasi semacam ini terjadi. Salah satu contohnya mencakup dua perilaku yang berbeda namun berkaitan, yaitu adalah compulsive buying dan compulsive consumption, di mana saya akan menjelaskan satu persatu. Compulsive buying merupakan suatu jenis gangguan kontrol dan kecanduan perilaku, di mana dalam membeli produk secara berlebihan dan melampaui kebutuhan dan sumber daya seseorang. Seseorang compulsive buyer cenderung senang atau bahkan kecanduan berbelanja dan selalu membeli item-item yang mungkin dia sendiri tidak pernah memakainya atau bahkan tidak perlu, terutama barang-barang yang sedang diobral, salah satu contohnya. Lalu, compulsive buying merupakan kondisi di mana seseorang melakukan pembelian secara berulang yang disebabkan oleh peristiwa atau perasaan negatif yang pernah dialaminya. Lalu ada juga beberapa contoh perilaku semacam ini meliputi kecanduan diantaranya minum-minuman keras dan narkoba atau banyak lagi contoh-contoh lainnya. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, di mana adalah peranan faktor emosi. Menurut Daniel Goleman, emosi merajuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Konsumen membeli dan mengkonsumsi produk bukan sekedar karena nilai fungsionalnya, namun juga karena nilai sosial dan emosionalnya. Jadi, individu yang sedang dalam mood positif lebih gampang menerima stimulus pemasaran secara iklan atau seperti iklan dan wiraniaga daripada mereka yang sedang dalam mood yang negatif. Pentingnya emotional intelligence dalam kepemimpinan.
di mana kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang dalam memahami, mengidentifikasi, dan berhasil mengelola emosi dalam diri dan dalam diri orang lain. Pemimpin yang memiliki EQ yang tinggi dinilai lebih efektif oleh rekan kerja ataupun bawahan. Sedangkan seseorang pemimpin yang memiliki kecerdasan reflektif yang tinggi akan memiliki naluri bertahan hidup yang lebih besar dan kemampuan mereka untuk mengatasi serta memecahkan masalah secara spontan. Hal inilah yang merupakan sebuah kualitas pemimpin yang penting yang harus dimiliki, terutama dalam lingkungan kerja yang profesional. Karakteristik yang dilakukan oleh orang-orang dengan kecerdasan emosional tinggi, di antaranya adalah mereka sadar diri. Orang yang dengan kecerdasan emosional menggunakan pemikiran kritis mereka untuk menenangkan emosi mereka tanpa mengabaikan atau menolak emosi tersebut. Menurut Tina B. Tessina, seorang psikoterapis mengatakan bahwa orang yang EQ tinggi mampu melihat diri mereka secara realistis dan jujur. Lalu yang kedua adalah bisa membaca orang lain, di mana kita juga peka akan emosi yang sedang dirasakan orang lain sehingga kita mungkin bisa membaca orang lain. Misalnya, bila ada rekan kerja yang akhir-akhir ini sedang uring-uringan, jangan mudah tersulut. Harus bisa mengendalikan emosi di saat pikiran kalut. Kita tahu bahwa ada masalah yang sedang mengganggu pikirannya. Nah, disitulah kita harus dengan legowo untuk menerima keadaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah bisa mengontrol diri, di mana seseorang yang bisa mengontrol diri mereka sendiri bukanlah orang yang emosional. Mereka tidak melemparkan amarah, tidak impulsif, atau membuat keputusan tanpa berpikir panjang. Dari sini kita akan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, di mana kita tidak hanya mampu mengenali perasaan yang muncul, tapi juga siapa diri kita sesungguhnya. Kita juga akan tahu hal-hal menjadi keahlian kita, tapi juga aspek mana dalam kehidupan kita yang masih harus kita perbaiki. Misalnya, kita akan lebih mudah bersosialisasi, dan kita juga akan tahu bagaimana cara memanfaatkan kemampuan ini sehari-hari. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya adalah skill yang wajib dimiliki oleh calon pemimpin, di mana ini adalah salah satu karakteristik yang paling penting yang biasa ditemukan pada individu yang memiliki kecerdasan emosional adalah mudah berempati. Dilansir dari Very Well Mind, empati adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami perasaan orang lain di sekitarmu. EQ dan EQ yang seimbang. Benar, adalah kecerdasan, intelijen saja tidak cukup untuk menjadikan Anda seorang leader. Bahkan masa kini banyak yang mengatakan bahwa leader dengan EQ yang baik lebih disukai oleh bawahannya maupun koleganya. Hal ini dapat dimaklumi karena selain harus memastikan bisnis atau pekerjaan bisa lebih selesai dengan efisien, leader memiliki tanggung jawab terhadap bawahannya, di mana pendekatan emosional diharapkan lebih mendapat perhatian khusus. Maka dari itu, kecerdasan emosional menjadi kunci penting dalam peran kepemimpinan yang ideal. Jadi akan lebih baik jika seorang pemimpin harus mempunyai EQ dan EQ yang seimbang agar bisa menjalankan perannya dengan baik. Skill yang wajib dimiliki oleh calon pemimpin. Yang pertama adalah salah satunya communication.
Sehebat apapun sebuah ide, tidak akan dipahami oleh orang lain jika seseorang pemimpin tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Menurut Brian Tracy, seorang penulis mengatakan bahwa communication is a skill that you can learn. It's like riding a bicycle or typing. If you are willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life. Mengambil keputusan itu bukanlah hal yang mudah, karena keputusan ini bisa melukai orang lain. Jika tidak diputuskan dengan baik oleh orang itu, ada banyak hal sekali resiko yang harus diperhatikan sebagai seorang pemimpin. Lalu mendelegasikan tugas. Ketika menjadi tugas atau menjadi seorang pemimpin dalam memberikan tugas, memang dituntut untuk dapat mengerti dalam setiap bagian tugas dari para anggotanya. Tetapi bukan berarti semua hal dilakukan oleh seorang pemimpin seorang diri. Communication adalah keterampilan yang bisa kita pelajari. Seperti naik sepeda atau mengetik. Jika kita bersedia mengerjakannya, maka kita akan dapat dengan cepat untuk meningkatkan kualitas setiap bagian kehidupan kita. Memahami orang lain atas apa yang ada di benak pemimpin membutuhkan komunikasi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Seorang pemimpin perlu dengan baik dalam produktivitas kerja timnya untuk meningkatkan dalam suasana kerja yang akan menjadi lebih kondusif. Seseorang yang bekerja sebagai seorang pemimpin harus dihadapkan pada banyak masalah. Masalah ini bukan hanya dari pekerjaan, tetapi juga masalah yang berhubungan dengan anggota tim secara profesional dalam perusahaan. Karakter yang wajib dipunyai oleh seorang leader, apa saja? Apa saja yang sebenarnya membedakan pemimpin yang baik dengan yang hebat? Karakteristik apa yang menentukan pemimpin demikian? Yang pertama adalah pemimpin memiliki keingintahuan yang aktif, lalu keterbukaan, mampu memotivasi, mampu menguasai cara mendekati, lalu adalah integritas. Di mana saya akan bahas para pemimpin yang dapat membangun hubungan baik dengan orang lain secara alami memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap mereka yang ada di sekelilingnya. Keingintahuan yang alami ini memungkinkan mereka berinteraksi dan mendengarkan baik-baik perkataan orang lain, serta memahami sudut pandangnya. Mengembangkan rasa empati atau memahami sesama adalah kunci untuk mengetahui alasan pemikiran orang lain, apa yang penting bagi mereka, dan cara mereka untuk memahami situasi tersebut. Lalu keterbukaan, di mana merupakan karakter penting yang harus dimiliki oleh pemimpin. Karakter ini menjadi penting karena semua hal genting akan terlalui dengan adanya keterbukaan. Semakin terbuka seorang pemimpin, maka akan semakin mudah bagi para anggotanya untuk menyampaikan opini ataupun ide. Hal ini akan membuat organisasi bisa terus tumbuh dan berkembang. Lalu yang ketiga adalah mampu dalam motivasi di mana para pemimpin hebat tidak memimpin dengan memerintah orang lain, namun menginspirasi pengikutnya untuk bertindak, serta ingin membantu dan bekerja bersamanya. Kunci untuk mencapai hal ini adalah memupuk keinginan untuk membantu orang lain. Di saat orang lain merasakan bahwa Anda berniat tulus membantu, sebaliknya mereka akan termotivasi untuk bertindak atau bekerja dalam membantu Anda di saat dibutuhkan. Lalu yang keempat adalah menguasai cara mendekati, di mana sebagai contoh, beberapa orang mampu bekerja dengan baik di bawah tekanan, sementara sebagian orang tidak.
Beberapa orang memberikan respon baik terhadap spontanitas, sementara yang lainnya menganggap hal itu sebagai penolakan atau justru sebagai menutup diri. Nah, untuk mencapai efektivitas yang optimal sebagai pemimpin, seseorang harus mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan secara individual, di mana ini dirancang khusus untuk menghadapi situasi tertentu dalam integritas. Lalu yang kelima adalah integritas. Kalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin, maka kamu harus memiliki integritas dalam diri sendiri. Integritas merupakan sebuah sikap yang konsisten atau prinsip, tindakan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh diri sendiri. Biasanya, integritas merupakan pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Baik teman-teman, sampai di sini dulu presentasi saya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa meresapi apa yang barusan saya sampaikan, saya presentasikan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.